Pemirsa, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, TNI Polri terus memulihkan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di tengah upaya itu, TNI Angkatan Darat mengungkap adanya upaya sabotase terhadap pembangunan jembatan Bailey yang tengah dikerjakan oleh prajurit TNI bersama masyarakat. Pada hari Minggu 28 Desember 2025, di pagi hari, jembatan darurat jadi sasaran. Baut-bautnya dilepas oleh orang tak dikenal. Kepala Staf TNI Angkatan Darat pun meradang dan menyebut aksi itu biadab. Meski baut-baut sudah terpasang lagi, bagaimana proses hukumnya dan bagaimana perkembangan pemulihan dan proyeksi Satuan Tugas Bencana Sumatera, kami ajak Anda untuk membahasnya dengan narasumber. Namun sebelumnya, kami ajak Anda untuk menyimak tayangan yang berikut ini. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI Polri, dan seluruh kementerian dan lembaga terkait terus memulihkan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di tengah upaya itu, TNI Angkatan Darat mengungkap adanya upaya sabotase terhadap pembangunan jembatan darurat yang dibangun bersama warga. Baut-baut di jembatan dilaporkan lepas, diduga sengaja dilakukan orang tak dikenal. Kepala Staf Angkatan Darat pun meradang. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Bailey kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana, ya ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya. Ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. TNI mengerahkan 37.910 prajurit untuk memulai fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera. Sebagian besar prajurit yang diturunkan dari Batalion Teritorial Pembangunan YTP dan Batalion Zeni. TNI juga terlibat dalam pendirian 25 dapur lapangan, pembuatan 124 sumur bor, 42 pos kesehatan, serta membangun 186 unit fasilitas sanitasi umum. Saya sudah terhubung dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Doni Pramono. Selamat sore, Jenderal Doni. Siap, selamat sore Mas. Iya, Doni ini ya? Iya, Doni ketemu Doni nih, Jenderal. Ya, Pak Don, ini perbuatan biadab menurut Kasat. Apa komentar Anda? Jadi Mas, saat ini kan memang jembatan tersebut sudah diperbaiki kembali, jadi sudah berfungsi kembali. Ya menurut saya memang ini perlu kita sampaikan ke yang berwajib, sudah kita informasikan ke Polri juga untuk bisa diselidiki selanjutnya seperti apa hal tersebut. Kita kan hanya menemukan seperti itu buktinya di lapangan, ada laporan dari anggota di lapangan, ada masyarakat di lapangan, masyarakat di lapangan bahwa ada baut-baut yang terlepas. Seperti itu. Ya, Jenderal, ini kan artinya banyak hal yang sebenarnya masyarakat sipil itu tidak mampu mengatasi keadaan dan harus
prajurit TNI termasuk juga anggota Polri yang turun ke sana. Artinya harus dapat dukungan penuh dari masyarakat. Apa antisipasi agar peristiwa ini tidak akan terjadi lagi, Jenderal? Betul, jadi memang untuk menangani dampak bencana ini semuanya kita harus bersatu. Yang sudah disampaikan pada Bapak Kasat itu harus kompak kita menyelesaikan bencana ini untuk bisa memulihkan kembali. Jadi ya kita tetap sama-sama menjaga apa yang sudah kita buat, sudah kita bangun bersama. Karena seperti contohnya jembatan ini kan sangat penting sekali dan sangat vital. Menghubungkan antar kabupaten, bahkan antar provinsi, sehingga perekonomian bisa terhubung kembali, bisa normal kembali. Jadi menurut saya ya harus sama-sama menjaga di sini. Tidak hanya pihak keamanan saja, tapi masyarakat juga ikut menjaga agar jembatan ini terus tetap berfungsi sampai nanti ke depannya bisa pulih normal kembali untuk wilayah terdapat bencana. Demikian. Ya, kalau bantuan banyak tapi logistik tidak bisa didistribusikan karena jembatan tidak ada, berarti kan masyarakat juga yang jadi korbannya. Apa ada upaya sabotase yang Anda lihat di lapangan sehingga jembatan kemudian dilumpuhkan? Sudah saya sampaikan tadi, Mas. Jadi kita sebenarnya TNI ini fokusnya yaitu untuk memastikan seluruh infrastruktur ini bisa pulih kembali. Jadi sudah kita serahkan kepada pihak yang berwajib, di mana nanti kepolisian, melaksanakan penyelidikan, pendalaman kembali. Yang jelas, Mas, kita TNI ini terhadap pemulihan infrastruktur, terutama jembatan ini, Mas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Jenderal, khusus untuk pasca banjir di wilayah Sumatera, apakah TNI memerlukan peralatan khusus atau mungkin penanganan dengan cara yang tersendiri? Baik, terima kasih Mas Dodi. Saya rasa penanganan sekarang ini sudah maksimal, pasukan-pasukan sudah masuk. Memang nanti untuk pemulihan kembali sampai daerah yang terdampak bencana ini bisa sempurna, bisa normal kembali, memang perlu penambahan pasukan. Contohnya mungkin ada penambahan pasukan yang dari Kodam Mula Warman sudah berangkat kalau tidak salah hari ini. Itu salah satu upaya dari TNI untuk membantu mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana. Demikian. Idealnya perlu penambahan berapa prajurit lagi, Jenderal? Untuk penambahan prajurit kembali itu melihat nanti kebutuhannya seperti apa. Jadi kebutuhan di wilayah seperti apa yang saat ini mungkin sudah ada tertangani, ya tidak perlu kita menambah personil. Tapi kalau untuk mempercepat nanti ada petunjuk dari pemerintah atau petunjuk dari satuan atas untuk menambah kembali, untuk mempercepat pemulihan, pasti akan kita penuhi, kita laksanakan. Yang penting rakyat, masyarakat bisa cepat kembali normal dan mereka semuanya bisa merasakan hasil-hasil dan karya-karya yang sudah kita lakukan. Demikian. Ya, artinya apabila ada kebutuhan penambahan prajurit masih bisa diantisipasi oleh Kodam setempat atau kodam-kodam sekitar ya, Jenderal ya? Betul, masih bisa diantisipasi. Namun apabila ada perintah untuk menambah, untuk mempercepat, banyak personil, makin cepat kerjanya, ya nanti bisa ditambah kembali. Tergantung perintah saja untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, Jenderal Doni, kita tahu sebenarnya prajurit Anda di lapangan banyak yang tidak tidur, ya, kemudian berkeringat, perlu sampai banyak yang berdarah, lecet akibat berusaha menerobos berbagai halangan dan hambatan. Tetapi masyarakat sepertinya juga banyak yang belum mengetahui kondisi real di lapangan. Bagaimana Anda harus menggambarkan situasi itu bahwa mereka prajurit benar-benar berjuang untuk rakyat saat ini? Saya rasa tidak ada masalah, Mas. Mereka berjuang untuk rakyatnya sendiri kok. Jadi kalau sudah berkeringat, tidak mandi, capek, itu sudah biasa. Yang jelas dari pimpinan kami, Bapak Kasat sudah menyampaikan bahwa kita ikhlas membantu masyarakat untuk segera memulihkan situasi ini, Mas. Itu kondisinya. Yang jelas ya anggota tetap bisa kuat menghadapi kegiatan ini, Mas. Itu aja, misalnya. Ya.
Pak Don, bagaimana dengan daerah atau wilayah-wilayah yang masih sangat terisolir? Apakah sudah bisa dijangkau oleh semua prajurit atau masih harus menggunakan helikopter misalnya? Baik, sudah pernah disampaikan juga. Jadi daerah-daerah yang belum terjangkau tetap sudah bisa kita memberikan bantuan melalui udara, jadi heli-heli, baik dari TNI, dari BPBD, dari instansi-instansi yang lainnya juga terus memberikan bantuan. Sampai semua infrastruktur jalan itu bisa tersambung kembali, jadi satu persatu jembatan kita sambung, sehingga bantuan itu bisa terus berjalan, maju terus, sampai ke daerah yang terisolir. Namun, wilayah-wilayah terisolir terus disuplai, Mas, melalui udara. Itu yang kita lakukan sampai saat ini. Ya, apakah ada kendala yang dirasakan cukup menghambat saat ini apa, Jenderal? Saya rasa tidak ada, Mas. Semuanya bantuan sudah full. Kemudian perlengkapan-perlengkapan mulai dari heli, dari pemerintah, dari TNI AD khususnya juga sudah mendukung perlengkapan-perlengkapan juga semuanya sudah turun. Kekurangan-kekurangan terus nanti kita tambah apabila seperti ada kekurangan jembatan Bailey, kemudian jembatan Aramco, dan bantuan-bantuan yang lainnya kita tambah terus, Mas. Kita tetap datangkan, kita maksimalkan, Mas. Ya, ada laporan juga beberapa wilayah di Aceh yang sampai saat ini masih terisolir. Apakah ada prioritas ke wilayah itu, Jenderal? Betul, memang ada. Jadi ada wilayah yang masih terisolir. Oleh karena itu banyak upaya-upaya dari TNI AD untuk melakukan hal tersebut. Contohnya menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Kemudian bisa dilihat mungkin di media-media ada yang menggunakan perahu-perahu, anggota dari Batalion TP, anggota-anggota Kodim. Jadi banyak inovasi-inovasi. Sambil jembatan tersebut terus tersambung jadi satu sampai ke titik-titik yang saat ini terisolir yang tadi Mas Doni sampaikan. Ya, Pak Don, untuk penugasan prajurit di lapangan sendiri bagaimana mekanismenya? Apakah prajurit itu ditempatkan, ditugaskan dalam kurun waktu tertentu sampai dianggap cukup lalu ditarik? Atau ada shift atau mungkin pergantian dalam waktu-waktu tertentu begitu? Ya, TNI biasanya penugasan memang melihat situasi ya, Mas ya. Seperti bencana ini ya kita selesaikan sampai semuanya selesai. Kemudian wilayah tersebut bisa mandiri, tidak ada masalah lagi, baru pasukan akan ditarik. Nanti akan dilanjutkan oleh organik-organik atau pasukan-pasukan yang ada di wilayah tersebut. Jadi yang jelas TNI menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, Mas. Membantu sampai tuntas. Demikian. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Pak Don, ketika kemudian membutuhkan dukungan dari prajurit TNI di lapangan? Apakah ada posko terdekat atau mungkin kontak center? Ya, posko-posko saya rasa di wilayah sudah ada itu, Mas. Masing-masing korem, kemudian ada kodim. Di wilayah-wilayah juga di situ ada aparat-aparat yang lainnya, ada relawan-relawan. Saya rasa bisa itu, Mas. Semuanya bisa tersambung. Tidak ada mungkin saat ini saya perkirakan tidak ada ya semua yang tidak sama sekali tidak bisa dihubungi. Jadi masih bisa berkomunikasi, meminta bantuan dengan aparat-aparat TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Demikian. Ya, Pak Don, kalau saya boleh kemudian memutakhirkan data sampai saat ini khusus untuk penanganan pasca musibah di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh itu total berapa jumlah prajurit TNI yang diturunkan dari semua matra atau khusus Angkatan Darat? Untuk Angkatan Darat, Mas, kami kurang lebih kemarin 30 ribuan, Mas, sudah turun. Untuk matra lain mungkin perlu dikonfirmasi di matranya masing-masing. Prajurit itu kurang lebih Angkatan Darat 30 ribu lebih, di mana terdiri dari prajurit dari Kodam yang berada di wilayah terdampak, yaitu Kodam Iskandar Muda, kemudian Kodam 1 Bukit Barisan, dan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Dan ada penambahan dari wilayah-wilayah lain atau dari pusat, yaitu adanya operator-operator alat berat yang mendukung kegiatan tersebut. Karena pembuatan jembatan, mau baik Aramco, jembatan Bailey, itu perlu tenaga-tenaga yang sudah expert dari ZENI Angkatan Darat. Demikian, Mas. Ya, artinya khusus untuk pasca
bencana banjir ini prajurit dari ZENI yang lebih banyak diturunkan ya Pak Don ya? Tidak juga, Mas. Oke. Jadi prajurit dari wilayah-wilayah juga sudah turun. Prajurit ZENI itu diturunkan karena dia profesionalnya di bidang pembangunan untuk membuat jembatan, ya kita turunkan dari prajurit ZENI. Ya. Demikian. Apakah ada satuan khusus atau prajurit dari satuan khusus lain yang kemudian diturunkan dalam jumlah yang besar, Pak Don? Tadi sudah saya sampaikan, saya monitor hari ini dari Kodam 6 Mula Warman sudah berangkat menuju ke Aceh untuk mempercepat pemulihan ini, Mas. Ya. Apakah mereka Mungkin itu, Mas. dibekali atau memang yang diturunkan itu karena memiliki spesialisasi atau keahlian khusus? Kalau untuk keahlian khusus kan sudah saya sampaikan tadi, sudah masuk ke wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yaitu khususnya dari ZENI Angkatan Darat. Kalau ini untuk penambahan untuk mempercepat pemulihan. Karena mempercepat pemulihan itu kan tidak hanya membangun jembatan, Mas, tapi melaksanakan pembersihan, kemudian membangun infrastruktur seperti MCK dan sebagainya. Ya, baik. Pak Don, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat setidaknya bisa mendukung tugas-tugas yang dilakukan oleh prajurit kita hingga tuntas nanti? Silakan. Yang perlu saya sampaikan yang jelas masyarakat Aceh, masyarakat Sumatera Utara, dan masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana tetap tenang. Kemudian kita dari TNI akan maksimal membantu sampai semuanya tuntas. Percayalah kepada kami karena TNI ini dari rakyat untuk rakyat. Demikian, Mas. Baik, Brigjen TNI Doni Pramono, terima kasih Jenderal. Selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih, Mas. Ya, baik. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Doni Pramono. Kami segera kembali untuk melanjutkan agenda dengan berita lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime.